Apa kabar? Kembali lagi dengan Yulius Antoni Sitijak YouTube Channel. Kali ini saya ingin memberikan tutorial mengenai teknik recording drum atas sebuah pertanyaan yang datang ke saya. Jadi pertanyaannya dari Mas Faiz Rizky ya. Semoga nanti tutorial ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya dari Mas Faiz Rizky. Jadi dia bertanya bagaimana cara membuat rekaman drum yang bisa cocok antara gerakan dengan audio. Jadi ini audio dan videonya itu bisa match atau rapi. Jadi kalau kita rekaman dengan handphone, kalau misalnya kita convert terus kita masukkan ke dalam YouTube, terkadang kan gerakannya kan bisa berbeda sedikit tuh. Nah terlebih lagi kalau kita, karena dalam proses pembuatan sebuah video itu harusnya baiknya itu tidak digabung dengan audio, jadi terpisah. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit pertama tools-tools yang saya gunakan, tapi saran saya sih kalau bisa gunakan sound card, tapi kalau nggak ada sound card ya sudah. Nah ini saya pakai USB sound card. USB ini sangat bilang kecil lah ya, cuma segini diameternya tuh. Kalau dari jari saya cuma segini. Nah USB sound card ini berisi yang untuk record, jadi kalian masukkan instrumen di sini, tapi dia kecil ya, ukurannya kecil, cuma 3,5 mili, yang jack kecil. Biasanya buat jack headphone, earphone yang kecil yang buat handphone. Nah kalau yang di sebelahnya lagi ini buat earphone. Jadi cuma ada 2 jack ini. Jadi harus menggunakan kabel jack yang punya kabel ujungnya yang 3,5. Jadi saya juga beli, ini mereknya Vention, itu saya beli dulu tuh kalau nggak salah harganya cuma 45.000 atau 40.000 saya lupa, sekitar itu ya harganya. Yang kedua saya beli kabel jack yang punya 2 cabang berbeda, yang 6 sama yang 3,5. Ini 6,5 apa 6 ya, saya lupa deh. Oke, jadi yang ini untuk ke bagian USB sound card yang merah, gambar merah ini buat masukkan instrumen. Satu lagi saya pakai headset di sini. Headset biasa saja lah, yang beli yang murah-murah, yang 20.000, yang 10.000. Tapi jangan, bisa kalau bisa jangan yang 20.000, yang agak kemahalan dikit lah, biar audionya terdengar di kita juga rapi. Jadi kita ketika kita nanti masukkan ke YouTube, audionya jadi lumayan agak bagus lah, karena kan kalau misalnya audio yang apa sih headset yang murah-murah itu kan kadang-kadang suara yang kita dengar ketika dimasukkan ke YouTube pakai handphone doang, suaranya agak lebih berbeda gitu, agak beda. Jadi gunakan yang agak lumayan. Nah itu nanti dicolokkan ke colokannya yang warna hijau atau warna biru biasanya. Sudah seperti ini. Nah ujungnya ini kita masukkan ke komputer. Oke, saya jelaskan dulu ya di komputer. USB sound cardnya itu dimasukkan dulu ya ke port USB. Nanti setelah itu setting di kamera di komputer kalian. Merekam ini, jack yang tadi kita sudah masukkan ke USB, yang tadi saya jelaskan, kau masukkan drum. Jadi nanti suara dari drum itu masuk melalui jack ini ke USB sound card, dari USB sound card transfer ke mana? Ke komputer kita. Oke, kita colok dulu ya. Modulatornya. Nah ini modulatornya. Jadi kita cari port yang buat jack ini, yang jack 6 mm ya. Setengah lah ya. Nah sebenarnya di sini tuh ada lagi buat phone, tapi ini buat keluaran ya. Berarti nanti kita nggak akan pakai yang di sini karena kita sudah masukkan suara ini ke melalui USB sound card. Jadi kita cukup mainkan, dengarkan dari earphone yang kita sudah pasang ke USB sound card tadi. Jadi bisa dicek di sini nih posisi audionya. Nah, speakernya, terus di mixer kan, terus sistem soundnya kita lihat dulu ya, apakah itu sudah di langsung kompatibel, langsung setting atau apa, langsung bisa atau enggak. Oh ini sudah nih, posisinya nih, speaker USB dan recordingnya juga dari USB. Nah ini matikan nih, ini kan saya nyalakan nih recording dari laptopnya, ini matikan supaya nanti suaranya nggak noise, karena nanti dari dari komputer itu sendiri, ntar dia punya mikrofon, jadi audio yang ada di sekitar kita tuh masuk juga. Jadi biasanya ada suara mendesis kalau kita punya kita pasang AC atau fan.
supaya ini beneran pure murni dari USB-nya masuknya rekamannya. Kita matikan yang di disable ya, disable yang dari sistem komputernya, mikrofonnya ini matikan, jadi ntar suaranya bersih. Oke, kalau sudah, kita lakukan proses perekaman. Nah, untuk proses perekamannya itu saya pakai dua tools. Nah, tools yang pertama itu saya pakai tools recording dari Audacity. Ini untuk recording audionya. Jadi ketika saya rekam, hanya ada audionya saja yang masuk nih. Karena ini kan memang buat DAW lah ya, seperti DAW, tapi ini hanya dalam bentuk grafik, file WAV nanti jadinya. Lalu satunya lagi dalam bentuk video. Nanti dengan video ini saya gunakan kamera ini. Oke, ntar kita coba rekam satu lagu dengan model seperti yang tadi saya jelaskan. Nggak terlalu rumit, yang penting mau mencoba saja. Oke, kita coba dulu ya. Oke, nah saya akan jelaskan dikit. Saya menggunakan kabel converter, kabel sambungan ya. Saya menggunakan kabel sambungan dari headphone saya. Jadi sebenarnya untuk memperpanjang jarak kabelnya, kan kalau kabel ini kan paling semeter lah. Nah, untuk bisa bikin 2 meter gimana? Saya beli lagi nih kabel sambungan. Jadi kabel dari ini saya colok ke USB biar panjang saja. Sudah, kalau sudah, nanti suaranya itu bisa didengarkan di sini. Kita dengar dulu ya. Nanti saya coba dulu masukkan ya -1-nya saya ambil. Ntar kita lakukan proses masukkan ke permainan drumnya. Oke? Yuk. Oke, sekarang kita masukkan lagi -1-nya. Yang mana -1-nya sudah kita ambil dulu ya. Jadi kita ambil dulu dari source yang kita mau ambil. Kita jadikan WAV dulu. Pastikan filenya WAV ya, supaya maksimal audionya. Karena kalau kita jadikan MP3, biasanya dia nanti suaranya kecil. Kan biasanya kalau audio yang sudah melalui proses converting menjadi convert yang lebih kecil, kalau kita mau upgrade lagi suaranya, biasanya nanti nggak akan maksimal. Jadi harus dari WAV dulu, pastikan WAV ya. Nah, jadi audio yang tadi saya udah ambil, itu kan saya masukkan di drive saya. Itu tergantung teman-teman ya, dimasukkannya di mana. Saya masukkan di drive sini. Nah, ini kotak kan. Jadi kita convert dulu. Saya pakai Movavi ya. Jadi saya convert dari filenya jadi itu dulu, jadi WAV dulu, supaya nanti bisa masuk ke audio tadi yang yang di aplikasi tadi, yang aplikasi audio saya bilang di awal tadi. Saya jadi lupa namanya tadi apa. Padahal saya pakai itu ya, Audacity. Nah, Audacity itu teman-teman tuh gratis tuh ya. Bisa download tuh, gratis di Audacity. Nah, kita jadikan dulu WAV. Setelah jadi WAV, terus di save-nya di tempat tadi, di folder yang tadi kita masukkan, yang kita ambil, supaya nanti gampang di tag-nya, tracking-nya. Sudah, tinggal di convert. Nah, sudah jadi. Kalau sudah jadi, berarti kita kembali lagi ke Audacity tadi. Kita masukkan import file WAV. Karena tadi kita convertnya jadi WAV kan. Oke, import WAV, ambil filenya di folder yang tadi kita taruh. Oke, sebentar ya. Oke, sudah masuk. Kita play dulu ya. Oke, berarti tinggal maksudnya proses perekaman. Nah, ketika proses perekaman juga sama. Saya pakai Audacity lagi, buka track baru. Umum sih, ini gampang, basic banget. Tapi semoga tutorial ini bisa bantu teman-teman yang pemula.
Ya, berarti kita tinggal arahkan kursornya di posisi yang tadi di awal ya. Saya ulang lagi deh. Tadi kegeser. Nah, jangan kecil ininya doang. Ini gratis sekali lagi teman-teman. Lumayan sangat membantu, tapi hanya compatible atau cocok atau bisa dimainkan di laptop saja. Nggak bisa di handphone Audacity ini. Mungkin pakai kalau pakai handphone bisa pakai KineMaster atau Studio One kalau nggak salah, saya lupa artinya. Pokoknya ntar tinggal cek-cek aja teman-teman. Kalau saya pakai yang saya punya saja. Oke, kita masukin ke drum. Oke, sekarang kita akan coba masukkan di drum, tapi kita nyalakan dulu audio yang di sini sebagai guide-nya nanti kan waktu kita lagi main. Yuk. Sekarang kita lakukan proses rekaman dulu ya audionya yang membuat drumnya. Yuk. Oke, jadi seperti tadi, wah keringetan nih, tadi nyobain materi-materi tadi lagunya Kotak ya, buset deh. Memang buat cocok buat anak muda ya, kalau saya, aduh. Tapi ya begitulah kira-kira ya untuk proses perekamannya. Nanti tinggal digabungkan antara gerakan, tadi kan gerakannya pakai kamera ini nih yang saya pakai sekarang nih. Terus audionya tadi pakai aplikasi. Nanti kalian tuh tinggal nyamakan grafiknya. Nanti kan pas kalian dengar buka audionya lewat aplikasi misalkan aplikasi audio editing, nanti kelihatan tuh di situ grafik-grafiknya. Samakan aja nanti gerakannya sama audionya sebareng, grafik audionya, nah berarti itu udah pas. Oke, selamat mencoba.